Senang sekali bisa ada lagi dengan Bapak Ibu di tempat ini. Sudah bulan yang ke-10 ya. Wow, kayaknya waktu begitu cepat bergulir ya. Rasanya masih ada banyak yang kita rencanakan di awal tahun. Masih ada banyak hal yang kita harapkan dan rindukan di awal tahun. Ya, belum semuanya. Atau mungkin belum ya berapa persen yang tercapai, saudaraku. Ya. Tapi saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, semua yang terbaik dari Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, bulan ini kita bersama-sama akan ya belajar dan menghidupi, saudaraku, topik ini ya, a good steward, saudaraku. Ya, atau pengelola yang baik. Ya, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mari kita baca sama-sama sebuah ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-24. Oke, Mazmur 24 ayat yang pertama. Boleh saya baca, ajak saudara Bapak Ibu baca sama-sama? 1, 2, 3. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Jadi saudaraku, apa yang saudara miliki hari ini di dalam dunia ini? Saudara punya rumah? Saudara punya kendaraan, motor atau mobil? Saudara punya uang? Mungkin itu tabungan atau deposito, punya ya? Ya. Apa aja yang saudara punya hari ini? Di rumah saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara. Saudaraku, sesuai dengan ayat ini, dikatakan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Hidupmu, hidup saya adalah milik Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, nanti kita akan lihat saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki dengan hidup kita ini. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang dipercayakan apa yang menjadi milik Tuhan untuk kita kelola, untuk kita ya saudaraku kembangkan, untuk kita urus dengan baik. Kita baca dulu saudaraku satu ayat lagi di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Saya ulangi ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Oleh siapa? Tiap-tiap orang. Jadi siapa yang tidak memperoleh karunia? Yang bukan orang. Saudara orang? Halo? Saudara orang? Coba aku bilang sama semua, kalau kamu orang, ada karunia dalam diri kamu. Ya. Tuhan memberikan kepada kita karunia-Nya untuk apa? Supaya kita bisa melayani seorang akan yang lain seperti Dia melayani kita. Saudara, hidup ini punya banyak ya berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita, dan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita. Saudaraku, kita adalah pengurus di dalam kerajaannya, pengurus dalam kasih karunia Tuhan. Ya, tadi ayat Petrus 4 ayat 10 ini katakan tiap-tiap orang dengan sebagai pengurus yang baik. Ya, pengelola yang baik. Ada begitu banyak harta yang Tuhan percayakan buat kita untuk kita kelola. Nanti kita akan lihat. Saya langsung saudaraku, saya lompat kepada ya ini saudara bisa lihat. Ini juga saya tanya kepada II-nya istri saya.
Ya, AI kita panggil AI, saudara. AI maksudnya. Yang dia jawab saya gini, ya saya tanya pengelola yang baik itu apa? Dia jawab saya ini, saudara ya. Saudara percaya sajalah ya, saudara buka AI. Oke ya, saya lompat saudaraku. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat 14 sampai dengan 30, saudara nanti bisa baca seluruh perikop ini. Ya, judulnya adalah tentang talenta. Ya, tapi mari kita mau lihat sama-sama kembali ayat-ayat ini. Beberapa ayat saya akan baca untuk kita kembali bisa renungkan. Ya, ayat yang ke-14 lebih dahulu dimulai dikatakan sebab hal kerajaan sorga. Ya, Yesus sedang berkata kepada orang-orang yang mengikuti dia, sebab hal kerajaan sorga sebetulnya ini adalah kata lain dari kerajaan Allah. Ya, karena ini ditulis oleh Matius. Matius menuliskan kitab ini, Injil ini kepada orang-orang Yahudi. Jadi dia nggak pakai kata Allah, karena orang Yahudi mengenal bukan Allah tapi YHWH. Ya, jadi Matius menggantikan kata Allah dengan sorga, itu sama. Ya, sebab hal kerjaan sorga atau kerjaan Allah sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ya, saudaraku, sesungguhnya inilah sebuah cerita tentang Yesus dan kita. Dia adalah Tuhan, kita adalah hambanya. Ya, kita diselamatkan, saudaraku, bukan hanya kita menjadi anak-anaknya, bukan hanya kita menjadi umatnya, tapi kita juga adalah hamba-hambanya. Apa hak seorang hamba, saudaraku? Hamba nggak punya hak apa-apa, saudaraku. Haknya hamba hanya melakukan apa yang tuannya perintahkan. Amin. Jadi kita semua inilah hamba. Ya, inilah cerita tentang Yesus dengan kita, saudaraku. Ya, saudaraku, Yesus telah datang ya 2000 tahun yang lalu. Dia datang membawa apa, saudaraku? Membawa kerajaan Allah ke muka bumi ini. Khotbah pertama, kalimat pertama dari Yesus apa? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Ya, saudaraku, Yesus menghadirkan kembali kerajaan Allah di muka bumi ini. Kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. Kerajaan sorga itu adalah pemerintahan Allah atas bumi ini. Ya, saudaraku, untuk masuk ke dalam pemerintahan Allah, jalannya adalah bertobat. Amin. Saya percaya bahwa saudara semua ini sudah bertobat. Halo. Ya, saudaraku, dan kita yang ada dalam kerajaan sorga, saudaraku, kita dipercayakan oleh Tuhan hartanya. Ya, ada banyak harta di dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Oh, tadi kita baca dalam 1 Petrus ada karunia-karunia. Tapi ada harta yang lebih lagi yang berharga buat kita. Adalah keluarga. Coba boleh sama-sama dengan saya, harta yang paling berharga buat hidup kita adalah keluarga. Keluarga. Kalau saudara nggak mau jadi keluarga, keluarga. Ya, nah, mari kita lihat ya, saudaraku. Nah, jadi dikatakan kita semua masing-masing dipercayakan Tuhan. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada 1 talenta. Talenta di sini adalah menggambarkan ya segala sesuatu yang Tuhan punyai. Ya, kalau nanti kita ada baca ayat-ayat selanjutnya, dia menerjemahkan uang. Ya, uang itu sebagian kecil dari harta yang Tuhan percayakan. Ya, karena talenta di sini bukan bicara tentang uang. Ya, talenta ini adalah hartanya Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, yang kita miliki, itu adalah talenta. Dan Tuhan mau semua talenta ini kita pakai untuk kemuliaan Dia. Amin. Ya. Oke. Jadi kita dipercayakan hartanya, artinya kita menerima tanggung jawab sebagai pengelola, sebagai pengurus yang baik dalam kerajaan Allah. Nah, saya bacakan ayat 1 selanjutnya, ayat 19. Lama sesudah itu,
Ya, jadi ceritanya tadi kan raja itu atau tuan itu dia setelah memberikan talenta-talenta itu kepada hamba-hambanya, dia pergi. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ini juga menggambarkan saudaraku, Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu. Mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Kemudian 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dan firman Tuhan berkata, dia akan datang kembali menjemput setiap kita yang setia. Bukan yang percaya, saudaraku. Yang setia. Saudara bisa baca dalam kitab Wahyu, saudaraku. Yang Yesus jemput adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Bukan hanya percaya. Karena kalau saudara cuma percaya, tapi saudara nggak setia, atau saudara nggak percaya, tapi saudara nggak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara nggak bisa mendengar dia berkata, sabaslah, hai hambaku yang setia. Ya, kita lihat lebih lanjut ya. Di dalam ayat yang ke-20. Jadi ini setelah tuannya kembali, dia mengumpulkan hamba-hambanya, dan saudaraku, ayat yang ke-20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya saudaraku, dari ceritanya masing-masing ini saudaraku diberikan 5 talenta untuk dikelola. Ya, kalau kita bicara uang, ya mungkin saudaraku ditabung, diinvestasikan, tentunya kepada hal-hal yang benar ya. Bukan kita tanam investasi karena ingin kaya. Ya. Tapi saudaraku, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau kita kelola itu, kita kembangkan itu, kita pakai itu untuk memuliakan Dia. Ya, yang 5 talenta, dia mengembangkan talenta itu menjadi 10. Ya, 5 plus yang 5, saudaraku. Ya, sekarang yang kedua dikatakan, ya, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, yang Tuhan berikan ini bukan bicara jumlahnya. Ya, 5, 2, dan 1 itu bukan berbicara jumlahnya. Karena saudaraku, tadi kita baca ayat 14 dikatakan, dia berikan sesuai dengan kesanggupan kita. Artinya dia tahu, dia berikan talenta apa kepada saudara, ya bukan jumlah ya, karunia apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, Tuhan tahu bahwa saudara bisa lakukan. Kalau Tuhan percayakan kepada saudara karunia melayani, Tuhan tahu bahwa saudara bisa melayani. Kalau orang yang nggak bisa melayani, ya hatinya kurang pas untuk melayani, biasanya dia melayani, dia kerjain, tapi mulutnya juga melayani, saudara. Ya, sambil nyapu, ini orang-orang di rumah ini nih nggak tahu, nggak karuan. Kalau orang yang dipunyai udah melayani, hatinya baik, dia nyapu aja, nggak peduli mau kotor mau apa, dia habis nyapu kotor lagi nggak apa-apa. Ya. Jadi Tuhan tahu siapa saya, siapa saudara. Amin. Ya. Kalau saudaraku, ya jadi bukan jumlahnya yang Tuhan perhatikan, tapi kesetiaan kita, kebaikan hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Nah, apa yang terjadi ya dengan yang satu ini? Oh, sorry ya, saya baca dulu ayat yang 24 dulu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan,
Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Waduh, Tuhan dihakimi. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat yang di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan atau harta Tuhan di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi yang diberikan satu talenta ini, dia bukan kembangkan, dia bukan kelola dengan baik, tapi dia apa, saudaraku? Sembunyikan. Saudara tahu tempat harta Tuhan yang terbanyak, karunia Tuhan terbanyak ada di mana? Di mana, Pak? Tahu dia. Ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, karunia, talenta dari Tuhan yang paling banyak itu adanya di kuburan orang Kristen. Artinya bahwa saudaraku, inilah yang satu orang yang diberikan satu talenta ini. Dia nggak kembangkan, dia nggak kelola, dia nggak setia, saudaraku. Hari ini Tuhan percayakan saudara melayani apa? Ya, saudaraku, 5-2 ini bukan berarti kita punya level yang berbeda, saudaraku. Enggak. Karena Tuhan berikan sesuai dengan kesanggupan kita dan Tuhan semuanya melihat baik hati kita dan setianya kita. Jadi hari ini saudara melayani sebagai asyir. Asyir bukan pelayanan yang kecil. Saudaraku, saya mau berkata kepada saudara-saudara yang melayani sebagai asyir. Saudara adalah orang pertama yang kita temui sebelum ketemu Tuhan di sini, saudara. Teman-teman asyir, saudara adalah orang pertama yang kita temui sebelum masuk ketemu Tuhan di sini. Jadi salaman saudara, senyuman saudara. Tadi Pak Albert bilang katanya, walaupun senyum giginya nggak rata, tapi karena saudara senyum dengan dari hati saudara, wow, itu ada urapannya. Ya, haleluya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman asyir. Ya, terima kasih. Teman-teman sudah setia melayani. Bahkan ada yang saya kenal di sini. Kayaknya dari zaman kita ada di KTC lantai 3. Hari ini dia masih di asyir. Wow, luar biasa. Ya. Terima kasih buat kesetiaanmu. Tuhan memberkati engkau. Ya. Apa pelayanan apa hari ini? Saudara ada di multimedia, teman-teman di multimedia. Ya, kalian nggak terlihat. Kalian ada di sana tersembunyi. Tapi Tuhan melihat saudara. Kesetiaanmu Tuhan hargai, Tuhan berkati engkau. Ya. Sama dengan yang teman-teman yang ada di depan ini tadi, saudara. Ya, mereka melayani di depan, mereka terlihat setiap minggu. Ya. Tapi berkat Tuhan atau Tuhan menghargai sama semua kita yang melayani, saudara. Hambaku yang baik dan setia. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya. Apa jawab Tuhan ini ya kepada yang satu ini? Maka jawab Tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak mengabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu ini kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ya. Ini sebetulnya ya terjemahan bebas dari LAI. Ya, tapi sebetulnya talenta di sini bukan bicara tentang uang. Ya. Tadi ayat 14 itu harta yang Tuhan berikan. Jadi harta itu banyak. Ya. Hidup kita ini harta. Keluarga kita itu harta. Rumahmu ada harta. Amin. Ya, dan semuanya. Jadi, akhirnya ya, dia dikatakan dia hamba yang jahat, yang malas. Ya, itu enggak ada di sini hamba itu ya. Ayat 28. Saya baca ayat 28. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, ya, sehingga ia berkelimpahan. Kalau saudara-saudaraku, kita semua setia memberi dengan apa yang Tuhan percayakan kita layani, kita kelola dengan baik. Tuhan akan terus percayakan kepada kita lebih lagi, saudaraku. Ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan akan datang kepada kita untuk meminta pertanggungjawaban kita. Bagaimana kita mengelola hidup kita. Bagaimana kita mengelola semua yang Tuhan percayakan. Keluarga, pekerjaan, bisnis, saudaraku dan yang lainnya. Ya. Haleluya. Tadi pagi sebelum saya ke sini, saudaraku, ketika saya lagi siap-siap mau, tahu Tuhan ingatkan saya dengan kata keluarga. Ya. Keluarga. Saudara punya keluarga? Ada ya, kita semua pasti ada di sini karena keluarga. Nah, keluarga, saudaraku. Tuhan mau kita memulai melayani, ya, sebagai pengurus kasih karunia Allah. Kita mulai melayani dari keluarga kita. Ya, karena apa? Karena keluarga kita adalah harta yang terpenting, harta yang terutama sesudah hidup kita sendiri. Kita harus juga mengurus, mengatur hidup kita. Lalu kita bisa mengatur keluarga kita. Saudaraku, kenapa keluarga? Yang Tuhan ingatkan kepada saya, saudaraku. Ya, memang kami baru beberapa hari lalu selesai, baru kemarin lah, selesai 3 hari ada seminar ya dari seorang hamba Tuhan, Craig Hill, yang mana dari hari pertama sampai hari ketiga yang dia bicarakan selalu, yang dia bicara adalah keluarga. Bahwa pentingnya keluarga, saudaraku, di mata Tuhan. Kenapa? Saudaraku, keluarga begitu penting. Kalau saudara kembali baca Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Setelah Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan yang serupa dan segambar dengan dia. Kemudian apa dia lakukan? Dia memberkati. Tuhan memberkati keluarga. Tuhan memberikan kemampuan kepada keluarga. Tuhan memberikan otoritas kepada keluarga. Untuk apa? Beranak cucu. Penuhi bumi. Dan dikatakan, taklukkanlah bumi. Ya, waktu saya merenungkan kata itu, taklukkan, kenapa? Ya, saudaraku, kenapa Tuhan ciptakan kita di bumi ini? Padahal Tuhan punya miliaran planet. Betul ya? Pak Guru, ada Pak Guru ini benar kan saya bilang ada miliaran planet. Ya. Bumi ini hanya salah satu dari miliaran planet yang Tuhan ciptakan. Tapi kenapa Tuhan memilih bumi untuk Tuhan ciptakan manusia? Kalau kemudian Tuhan memberkati sebuah keluarga untuk memenuhi bumi ini dan berkuasa atas bumi ini. Karena di bumi ini sudah ada setan, saudara. Tuhan nggak mau setan yang berkuasa atas ciptaannya. Tuhan mau tetap berkuasa atas ciptaannya, atas bumi ini. Dan Tuhan pakai keluarga. Halo? Tuhan pakai keluarga. Jadi itu begitu pentingnya keluarga. Jadi buat saudara ya yang belum menikah, jangan salah menikah. Jangan sembarang menikah. Ya. Ketika Tuhan memberkati Adam dan Hawa, kemudian Tuhan memberikan perintah untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah bumi ini. Artinya ambil alih
ya, kuasa dari kerajaan gelap. Tuhan mau pakai keluarga untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Tetapi Adam dan Hawa gagal. Mereka gagal karena mereka tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, mereka jatuh dalam dosa. Tetapi rencana Allah tidak gagal. Rencana Allah tidak berubah. Tetap Tuhan pakai keluarga. Kalau saudara nanti baca Kejadian pasal yang ke-6, ketika manusia sudah bertambah banyak, lalu ada ayat yang berkata begini, anak-anak Allah melihat ya anak-anak manusia cantik-cantik, lalu mereka mengambil ya menikah sesuka hati mereka. Artinya tidak lagi sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan menjadi menyesal telah menciptakan manusia di bumi ini. Tuhan mau membinasakan manusia dengan apa? Air bah. Tapi Tuhan memilih Nuh dan ketiga anaknya. Ada 4 keluarga yang Tuhan pilih. Tuhan melindungi mereka dengan dari air bah dengan bahtera. Kemudian setelah air bah selesai, Tuhan memberikan perintah lagi kepada Nuh. Kejadian pasal 9. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Ya, saudaraku, janji yang sama, perintah yang sama. Tapi apa yang terjadi dengan Nuh? Nuh mabuk. Hati-hati bapak-bapak kalau mabuk. Anaknya dikutuk. Ya, sekarang ini mungkin ya di sini sih nggak mabuk anggur, tapi mabuk yang lain bisa juga jadi anak-anaknya bisa menderita juga. Ya saudara, Nuh gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah berubah. Keturunan Nuh kemudian bikin menara Babel. Tuhan harus turun mengacaukannya. Lalu kemudian Tuhan pilih lagi sebuah keluarga, namanya Abraham dan Sarah. Abraham nyaris, saudaraku, ya salah, ya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya karena ada Ismail yang sampai hari ini, ya belum selesai. Tapi Tuhan mau pakai kita untuk menyelamatkan mereka. Abraham diberikan juga perintah yang sama. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu segala kaum di bumi ini akan diberkati. Galatia 3 ayat 29 berkata, barang siapa milik Kristus. Siapa milik Kristus? Yang nggak angkat tangan? Belum yakin dia milik Kristus? Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Dan kamu berhak menerima janji yang sama. Janji apa yang tadi Tuhan berikan? Aku akan memberkati engkau. Dan olehmu seluruh kaum akan diberkati. Dan berkat itu Tuhan berikan lewat keluarga saudara dan saya. Berkat dalam keluarga itu datangnya dari Bapa. Bapa itu sumber. Nah kalau sumber di rumah air pam di rumah kita kotor, itu karena sumbernya kotor. Ya, sumber pamnya itu kalau kotor, air ke rumah kita kotor. Nah begitu juga kita nih, kalau kita nih kotor, yang mengalir juga bukan berkat nanti buat anak, buat keluarga kita, tapi kutuk. Ya, kata-kata yang saya sampaikan kepada anak saya itu merupakan kutuk, saudara. Ya. Jadi sejak kemarin saya bilang sama dia, mulai hari ini kamu sama-sama aku papi ya, kita berdoa, aku mau berkati kamu. Memang dulu waktu masih kecil-kecil, saya bersama mereka kalau pergi ke sekolah, di jalanan kita hafal ayat. Saya doain mereka. Ya, tapi setelah mereka mulai besar, saya juga banyak pelayanan keluar. Ya, Pak Tommy hati-hati, banyak pelayanan keluar.
Ya. Saya jadi miss, ya, kehilangan, ya, bersama mereka dalam perjalanan ke sekolah. Ya. Jadi, waktu saya di Kolongan selama 10 tahun bolak-balik ya. Jadi nggak ada hubungan lagi yang rutin, yang konsisten dengan mereka. Nah, kan, saudaraku, itulah sebabnya ya ada banyak hal yang saya miss dengan mereka. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-4. Dan kamu bapak-bapak, bukan ibu-ibu, bukan pembina kega, bukan pemurid. Kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Siapa yang mengajar anak-anak? Siapa yang mendidik anak-anak? Coba ibu-ibu putra yang besar, yang kuat. Siapa yang mendidik dan mengajar anak-anak? Ya. Kalau saudara datang suami istri, istrinya tepuk suami, papa tanggung jawab kamu loh mendidik dan mengajar anak-anak. Ya. Bukan guru sekolah minggu, bukan pembina saudaraku, tapi bapak-bapak. Jadi mari saudaraku, kita mulai dari rumah kita. Kita mengurus rumah kita. Ya, ibu-ibu juga punya tanggung jawab buat mengurus keluarganya. Amin. Ibu-ibu, yes, istri-istri punya tanggung jawab juga mengurus suaminya. Ya. Ini suami yang di luar sana ya, bukan di sini. Yang di luar sana, ini saya cerita yang di luar sana. Kenapa suami-suami yang di luar sana selingkuh? Karena istrinya nggak ngurus. Ya. Di sana, di kantor ada yang nanya, Bapak udah makan belum? Bapak mau kopi? Bapak mau teh? Kalau di rumah, Bapak bikin sendiri ya. Nah, tapi saya lihat sini ibu-ibu sini nggak seperti itu. Amin. Haleluya. Ya. Juga ya, hidup kita sendiri kita juga perlu, saudaraku, untuk kita urus dengan baik, kita rawat kelola dengan baik. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Saudaraku, tubuh kita ini bukan lagi milik kita sendiri. Tapi tubuh kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas. Sebab itu kata Tuhan, muliakanlah dia dengan tubuhmu. Ya, mulutmu memuliakan dia. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, dari mulut yang sama tidak boleh keluar pujian bagi Allah, tapi juga keluar kutuk kepada sesama. Ya. Tangan kita semua dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi tubuh ini harus dijaga dengan benar. Ya. Tiap hari kita kan berdoa dan kita ingin supaya kita sehat, betul? Tapi Tuhan mau memberikan kesehatan yang baik buat kita. Tapi kita sendiri yang merusak kesehatan kita lewat mulut kita juga, saudara. Ya, ciak. Ya, makan terus. Beberapa hari lalu, minggu lalu lah ya, ada teman-teman yang pergi ke KL, ke Malaysia untuk periksa kesehatan. Jadi ini salah satu pemimpin kita di Lombok diajak sama teman-teman di Jakarta untuk pergi ke Malaysia untuk cek. Karena orang ini tadinya dia nggak mau, dia rasa dia nggak apa-apa kok. Dia memang bolak-balik rumah sakit, tapi nggak pernah ditemukan sakitnya apa. Ternyata dia stres sama jemaat, jadi jauh. Ya,
Saudara mengasihi Pak Tommy, mengasihi Pak Albert? Halo, mengasihi Pak Leo? Jangan buat mereka stres. Masuk rumah sakit, nggak ada penyakit apa-apa, saudaraku. Jadi tapi teman-teman Jakarta bilang, ayo kita pergilah. Mungkin rumah sakit di sana ya, di Lombok itu kurang baik gitulah ya, atau kurang mahir, kurang canggih, dibawalah ke Malaysia. Jadi dia didorong pakai kursi roda sama teman dari Jakarta dibawa. Terus sampai di sana, di KL, mereka periksa, yang dia diperiksa, puji Tuhan, dia bersuka cita karena semua baik. Jantung baik, paru-paru baik, ginjal baik, semuanya oke. Giliran yang dorong, saudaraku, dicek, ternyata ada penyumbatan. Dan orang ini saya kenal yang tersumbat karena kedoyanannya adalah B2, saudaraku. Samjan. Jadi apa yang saudara makan itu juga ya berpengaruh buat tubuh kalian. Amin. Nah, untuk buat saudara dan saya, termasuk saya juga saudaraku, yang suka makan yang sebetulnya bisa merusak atau mengganggu kesehatan kita, minumlah 2 jamu, saudaraku. Sama jamu kendi, yang kedua jamu jarak. Jamu kendi, tahu? Jaga mulut, kendali diri. Kalau jamu jarak, jaga mulut, jangan rakus. Udahlah, 2 itu saudaraku. Ya, kita saling mengingatkan. Haleluya. Oke, saya lanjut saudaraku ya. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita harus kelola, kita harus urus dengan baik. Keluarga kita, tubuh kita, karunia-karunia yang lain saudaraku yang kita punyai di dalam komunitas kita pelihara. Ya, saya lanjut sebentar dari Efesus pasal yang kelima. Ini juga sesuatu yang kita juga punyai, yang kita juga harus kelola dengan benar. Ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini tidak berbicara tentang jasmani saudaraku, tetapi ada suatu keadaan di mana kita seperti orang tertidur, seperti orang yang mati saudaraku. Kita enggak mengelola hidup kita dengan benar, kita enggak mengelola keluarga kita dengan baik. Sehingga firman Tuhan harus berkata, bangunlah, bangkitlah, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudaraku, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita perhatikan hidup kita. Bagaimana hidup kita? Ya, saudaraku, sepanjang minggu yang lalu, bagaimana kita hidup? Nah, Tuhan mau supaya Tuhan hari ini dan hari-hari selanjutnya kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu tahu kebenaran, dia tahu firman Tuhan, tapi dia nggak mau lakukan. Kalau orang bodoh diajar, dia menjadi pintar. Tapi kalau orang bebal susah diajar. Kitab Amsal bilang juga kalau kamu tumbuk orang bebal di dalam lesung ya yang padi gitu ya, tumbukan padi. Orang bebal kamu tumbuk, dia nggak hancur saudara. Karena bebal, membal terus saudara. Ya, dikasih tahu membal, dikasih tahu membal. Tapi dikatakan hiduplah seperti orang arif, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah saudaraku, demikian dikatakan ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku,
Nah, kita mau jadi orang arif, orang bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada ini. Ya, Tuhan masih mempercayakan saudara dan saya hidup. Ya, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, atau sampai dia datang. Firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, saudaraku, sebab hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan sebab itu, ya, karena hari-hari ini hari-hari yang jahat, pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa kehendak Tuhan. Tadi kita sudah mendengar, kehendak Tuhan adalah jadilah pengurus yang baik dan setia dari kasih karunia Tuhan. Amin. Mulai dari mana? Rumahmu dan keluargamu. Pergunakan waktu yang ada. Bapak-bapak, atur waktumu untuk bisa bersekutu dengan anak-anakmu. Ya, kalau suami istri, ya setiap malam kita bisa berdialog, kita bisa ngobrol di ranjang. Tapi dengan anak-anak mungkin, saudaraku, kita sudah punya kesibukan masing-masing, tapi atur waktu. Sediakan waktu buat mereka. Ngobrol dengan mereka. Kasih nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Tanya sama mereka apa yang mereka sedang gumuli. Lalu kita berdoa memberkati mereka. Pergunakan waktu yang ada. Ya, supaya anak-anak kita diberkati. Kalau keluarga kita diberkati, keluarga kita pun bisa jadi berkat buat keluarga yang lain. Amin. Ya, karena saudaraku, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Ya, mari sama-sama baca kalimat ini dengan saya. 2, 3. Harta yang paling berharga dalam hidup ini adalah hubungan dengan Tuhan, keluarga, dan komunitas. Hubungan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan terputus atau hubungan kita dengan Tuhan terganggu, hidup kita pun juga terganggu. Saudara. Kalau hubungan kita dengan keluarga kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita terganggu, saudaraku, kita pun juga terganggu. Ya, dengan komunitas, kalau hubungan juga terganggu, juga kita juga jadi masalah. Ya, jadi stres. Saudaraku. Mari biarlah hari ini kita mau menjadi pengurus-pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, kita mau, saudaraku, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti orang yang diberi 5 talenta dan 2 talenta itu. Mereka mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Thank you Lord Jesus. Mari saudaraku, kita ada di hadapan Tuhan. Kita mau terus mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Buka hatimu kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Supaya saudara, engkau boleh menjadi berkat bagi keluargamu. Menjadi berkat bagi komunitasmu. Dan menjadi berkat dimanapun engkau berada.